Ini tema kita ini adalah persiapan dan tantangan penyaluran dana BSP tahap 2 tahun 2024. Banyak upaya yang kita lakukan dan terkait dengan BOSP ini kita punya dua kebijakan besarnya. Yang pertama adalah BOSP reguler, ini kita berikan kepada sekolah untuk biaya operasional non personel dan personel, dan ini kita hitung dengan jumlah siswa, dan kita paham, memahami, mengetahui bahwa seringkali di daerah-daerah khusus itu memiliki tingkat kemahalan harga yang berbeda-beda, sehingga kita sudah menerapkan satuan biaya majemuk, dan ini disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Dan kemudian yang kedua, beberapa satuan pendidikan kita ini memiliki kinerja yang bagus, sehingga kita perlu mendorong untuk mengakselerasi percepatan atau mempercepat perbaikan pembelajaran yang kita berikan. Nah, harapannya dengan BSP kinerja ini, satuan pendidikan itu memiliki daya ungkit yang tinggi, dan kita menyalurkan bantuan kinerja ini kepada satuan-satuan pendidikan tertentu yang pastinya memenuhi syarat, dan ini kita buat dengan penetapan biaya tetap atau fixed cost. Next slide please. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, secara spesifik jenis menu atau rincian dana BSP yang kita berikan ini, kalau di tingkat PAUD ini ada TK, KB, TPA, SPS, SKB, PKBM, ini kita sebut dengan biaya operasional pendidikan PAUD. Ini ada dua jenis, reguler dan kinerja, BWP PAUD kinerja untuk PAUD penggerak. Kemudian untuk di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus termasuk TKLB, ini ada kita berikan bantuan, kita sebut dengan biaya operasional sekolah atau BSP. Ini secara umum ada dua, reguler dan kinerja. Hanya di kinerja ada tiga jenis yang diberikan, yaitu sekolah kinerja untuk sekolah penggerak, kinerja sekolah prestasi, kemudian kinerja berkemajuan terbaik. Dan berikutnya kemudian untuk di kesetaraan, ini untuk PKBM dan SKB. Ini ada dua, yaitu untuk reguler BOP kesetaraan reguler dan BOP kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik. Jadi banyak upaya yang kita lakukan agar semakin baik atau semakin mampu untuk sekolah-sekolah itu menyediakan pembiayaan. Bapak Ibu, pada tahun ini slide berikutnya kita sudah menyalurkan slide berikutnya untuk tahap 1, dan itu sudah kita lakukan di Januari 2024, dan dalam sejarahnya ya, kita Januari itu sudah bisa menyalurkan 96% BOSP. Tentu ini setelah ada kebijakan yang sangat luar biasa dari Mas Menteri terkait dengan penetapan persyaratan untuk penyaluran BSP tahap 1 yang lalu. Saya terima kasih pada Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah bisa bersama-sama dengan kami, dan ini sangat diuntungkan ya, sehingga Bapak Ibu nggak perlu kerepotan untuk mencari dana talangan yang biasanya terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka sekarang ini tidak terjadi lagi. Nah, tapi tetap ada saja sekolah-sekolah yang belum bisa tersalurkan BSP-nya karena beberapa masalah, dan kami masih tetap memberikan kesempatan sampai di bulan Juni ini gitu. Tapi nanti kalau bulan Juni terlewat nggak bisa memenuhi persyaratan untuk pencaluran tahap 1, ya sudah, kita tinggalkan. Nah, webinar siang kali ini kita ingin untuk penyaluran di tahap 2, dan kita harapkan nanti di awal Juli itu kita sudah bisa menyalurkan, sehingga penting sekali pada Bapak Ibu sekalian untuk bisa
memahami betul apa persyaratan-persyaratan yang kita butuhkan untuk penyaluran tahap 2 ini, sehingga nanti di tahun ajaran baru ketika tanggal pertengahan Juli itu dimulai. Nah, Bapak Ibu saat membutuhkan anggaran tapi BUSP-nya itu sudah cair. Nah, kalau begitu kan enak tuh. Dan kita mentargetkan paling lambat untuk penyaluran tahap 2 nanti di Oktober. Ya, jadi waktunya ini sangat strict ya. Kalau Bapak Ibu lewat ya sudah, bahasa lainnya kita wassalam lah gitu. Kalau tidak bersama-sama dengan kita dengan timeline ini ya gitu. Jadi itu penting Bapak Ibu ya. Saya ke berikutnya. Lalu apa ketentuan untuk penyaluran ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan dan menyelesaikan laporan dana BUSP tahun 2023 gitu ya. Itu tolong disiapkan, dan nanti di periode Juli dan Agustus ini kita sudah mulai akan menghitung sisa dana tuh gitu ya. Jadi yang BUSP 2023 itu yang jangan kita berikan 100, laporan Bapak Ibu 93, karena berarti nanti yang 7 itu ya kita akan kurangkan dengan hitung-hitungan untuk yang penyaluran di tahap yang kedua gitu ya. Di tahap yang kedua ini jadi ada unsur pengurangnya gitu. Nah, jadi di laporan keseluruhan 2023 itu menyangkut laporan dana BUSP reguler dan kinerja, kemudian laporan sisa dana, kemudian laporan hasil penyelesaian transaksi BBJ. Nah, di samping itu kita juga melihat kan kemarin Bapak Ibu sudah menerima penyaluran tahap 1 ya 2024. Nah, kita mempersyaratkan penggunaan minimal 50% itu sudah digunakan dari dana penyaluran tahap 1. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin menerima 100, kemudian sekarang Bapak Ibu baru menggunakan 40, berarti tahap 2-nya Bapak Ibu tidak memenuhi syarat gitu, karena di sini minimalnya adalah 50% atau 50. Nah, tapi kalau dari 100 yang kemarin kita salurkan 100 rupiah, Bapak Ibu sudah menggunakan 60 atau 70, nah berarti ketentuan itu sudah Bapak Ibu penuhi, kita bisa proses, dan nanti sisanya yang 100 lagi itu akan kita lihat apakah yang di 2023 itu ada sisa dana apa tidak gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan bagi Bapak Ibu sekalian gitu. Kata kuncinya ya laporannya disiapkan. Kalau masih bingung, kita bisa berkomunikasi di media sosial kami ya, di Instagram, di YouTube. Bapak Ibu ngikuti webinar, putar ulang lagi video ini gitu di YouTube ya. Kira itu. Slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini kondisi saat ini 99,9% satuan pendidikan telah menerima dana BUSP reguler. Nah, jadi tinggal 0,1% gitu ya. Ini yang kemarin kita sudah salurkan gitu. Jadi terima kasih. Ini angka yang sangat luar biasa ya. Ratusan ribu satpam kita gitu. Nah, kami masih nunggu sampai tanggal 25 Juni gitu ya. Ini kalau sekarang tanggal 11 ya tinggal 2 pekan ya. Tinggal 2 pekan. Kalau 2 pekan itu nggak juga ya sudah, nggak akan kita berikan gitu. Nah, maka ya tahap 2-nya juga nggak dapat dilakukan. Ya udah, berarti sekolah itu tahun ini nggak mendapatkan BUSP. Slide berikutnya. Kemudian kita akan lihat berdasarkan data Markas per 11 Juni 2024, 220.656 ya, atau 52,663% satuan pendidikan siap salur tahap 2 gelombang pertama. Ini saya
ucapkan selamat buat Bapak Ibu sekalian yang sudah melengkapi. Nah, yang belum tolong disegerakan ya. Kemudian untuk BOP PAUD dan kesetaraan itu sedikit lebih rendah tapi sudah lumayan juga, sudah 47,87% atau 99.534 Satpam. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita lakukan webinar ini? Sekali lagi kami mau Bapak Ibu bisa mendapatkan BOSP tahap 2 ini di awal bulan Juli ya, sehingga nanti pada saat anak-anak masuk sekolah itu sudah nggak dipusingkan lagi dengan pembelajaran yang diperlukan. Saya mau lanjut slide bagaimana perkembangan dana BOP untuk kinerja. Nah, ini karena ini juga penting ya, tadi menjadi syarat juga yang kita minta laporannya gitu. Slide berikutnya, Mas. Untuk BOP kinerja ini ada 51.547 satuan pendidikan tahun 2024. Berapa yang sudah kita salurkan? Ini sudah 99,8%. Nah, jadi tinggal 80 satpam saja yang belum salur. Nah, ini PR-nya kita yang di sebelah kanan itu dari 83 itu ada yang karena kendala rekening, ada yang satpamnya merger atau tutup gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera ditangani gitu. Sayang dananya sudah ada kalau nggak disalurkan. Dan slide berikutnya, bagaimana penilaian kriteria teknis dana BOP PAUD kinerja, BOS kinerja dan kesetaraan. Ini untuk sekolah penggerak, ini adalah ketentuan di dalam juknis kita. Untuk BOP PAUD kinerja sekolah penggerak, ini PAUD yang sudah terpilih untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Satu, penerima BOP PAUD reguler, dan kemudian yang kedua ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Ini yang di tahun 2024 ini berarti PSP Angkatan 1. Nah, kemudian untuk BOS kinerja, ini ada kinerja sekolah penggerak. Ini adalah tentu dia penerima BOS reguler karena ini persyaratan untuk di semuanya. Kemudian yang kedua ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak ya. Jadi ada PSP Angkatan 2, ada PSP Angkatan 3. Kemudian kalau yang Angkatan 1 kan sudah menyelesaikan. Kemudian kinerja sekolah berprestasi, ini persyaratannya adalah memiliki prestasi minimal tingkat provinsi pada ajang talenta tahun 2022. Jadi catatlah ya, buat rekor-rekor provinsi prestasi yang bagus, kemudian ini bisa dibantu disalurkan. Kemudian kinerja kemajuan terbaik, ini yang mencatatkan prestasi yang sangat luar biasa dari kenaikan hasil asesmen nasionalnya, gitu. Dan di situ termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir untuk BOP kesetaraan berkemajuan terbaik, ini yang penerimanya adalah dari program-program kesetaraan gitu ya, dari PKBM gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian pemanfaatan dana BOSP kinerja itu untuk apa saja? Ini bagi Bapak Ibu yang menerima BOSP kinerja sekolah penggerak, ini dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya adalah pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menguatkan kompetensi, kapasitas dan kemampuan dari SDM kita, ya, guru, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan yang lainnya. Kemudian untuk pembelajaran dengan paradigma baru, kita tahu untuk implementasi project
itu tidak bisa dipungkiri membutuhkan dukungan penganggaran, sehingga itu juga bisa dipakai untuk melaksanakan program digitalisasi sekolah, berlangganan internet, kemudian untuk listrik dan sebagainya. Kemudian untuk melaksanakan perencanaan berbasis data. Nah, sedangkan untuk kinerja sekolah prestasi ini sesuai dengan namanya, ini adalah untuk pengembangan talenta, ya, diantaranya melakukan asesmen dan pemetaan, melakukan pelatihan dan pengembangan talenta, mengirim lomba, pengembangan manajemen dan ekosistem, bahkan untuk pembinaan dan pengembangan prestasi. Dan kemudian untuk berkemajuan terbaik, sekali lagi ini untuk sekolah-sekolah yang menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari skor AN-nya, ini difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berfokus pada murid tadi, pembelajaran berbasis masalah dan sebagainya. Nah, kemudian perencanaan berbasis data, bagaimana hasil asesmen nasional itu, rapor pendidikan itu bisa digunakan untuk melakukan perencanaan. Slide berikutnya, Mas. Silakan dilanjut slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini 2 slide kami yang terakhir, bahwa dalam pengelolaan BWSP baik reguler maupun kinerja, ini prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, fleksibel, ya kan, menggunakan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang tahu apa kebutuhan di lapangan, maka kelolalah dana itu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Ada yang mungkin untuk perangkat ajarnya butuh dukungan lebih banyak, ada yang mungkin untuk listrik, untuk yang lain-lain silakan. Ini fleksibilitas sudah dibolehkan. Kemudian tetap efektif, ini harus dipikirkan yang berdampak. Bapak Ibu bukan hanya berpikir yang penting dananya habis, tidak, tapi harus berdampak kuat untuk kemajuan pendidikan yang kita lakukan ini. Kemudian efisien, kalau bisa murah kenapa harus biaya mahal, kalau bisa ada yang harga lebih sedikit, kenapa mesti harus mengambil barang yang dengan harga yang lebih tinggi misalkan. Ya, cari harga yang lebih kompatibel, yang barangnya bagus, ya, tapi harganya rendah. Itu perlu Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dengan gratis, kenapa mesti harus bayar? Nah, itu juga penting juga untuk dipertimbangkan. Kemudian akuntabel, ini adalah uang negara, semuanya harus tercatat dengan rapi, harus bisa di audit gitu. Dan Bapak Ibu sudah disiapkan SIP-lah. Nah, untuk membantu Bapak Ibu lebih mudah dalam mengelola anggaran. Dan kemudian yang terakhir, transparan. Nggak ada yang diumpet-umpetin, biar semua bisa dilihat, bisa mengawasi dan memberikan masukan kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Dan kita para pengelola juga tidak tergiur untuk melakukan hal-hal yang melanggar regulasi gitu. Dan BWSP ini juga menjadi concern-nya dari KPK, ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin kita diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa sekitar 30% dana BWSP ini belum dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, objektif, transparan dan sebagainya. Jadi masih dikhawatirkan atau diduga ada penyimpangan-penyimpangan. Saya kira ini tantangan buat kita semuanya, dan sampai kita sudah bekerja dengan baik, lalu ujung-ujungnya kita harus berurusan dengan hukum. Saya kira itu. Slide berikutnya mungkin sudah habis ya, coba. Nah, ini pesan moralnya, pesan buat Bapak Ibu sekalian. Penyaluran yang tepat waktu, satuan pendidikan akan lebih terbantu untuk menjalankan transformasi pendidikan yang bermutu. Pelaporan yang tepat dan rinci menjadikan penyaluran yang cepat dan pasti. Mari kita satu misi dan bersinergi, wujudkan penyaluran yang cepat dan tepat manfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan yang lebih hebat.